Akhirnya lo bisa lancar juga bawa mobil. Ya ini berkat lo juga boy, lo udah mau ngajarin gua. Tapi lo hebat sih. Gua dulu belajar nyetir mobil butuh waktu sebulan, tapi lo seminggu aja udah lancar. Ya itu karena gua dari dulu pengen banget bisa bawa mobil. Walaupun gua nggak punya mobil, tapi gua pengen banget bisa bawa mobil. Harusnya lo beli mobil juga dong. Ah elah, lo ngeledek gua. Motor aja gua belum bisa beli, apalagi mobil. Tapi gue yakin sih, lo bisa beli mobil suatu saat nanti. Waktu kita masih SMA, lo lulusan terbaik. Kayaknya gue tebak, lo jadi orang sukses nanti. Ya semoga aja sih. Yang penting bagi gua sekarang adalah gua harus rajin kuliah. Biar nanti gua bisa jadi orang kaya ngalahin lo boy. Hahaha, semoga aja lo bisa. Tapi lo kenapa nggak kuliah aja boy? Bokap gue pengen gue kerja. Sekarang lo kerja di mana? Gue kerja di perusahaan bokap gue. Enak ya jadi lo boy. Bokap lo punya perusahaan. Ah, enggak juga. Oh ya, Rio sama Jonathan juga kuliah di kampus yang sama. Iya, mereka kuliah bareng gua. Kalau Ken gimana? Apa sekampus juga bareng lo? Enggak, Ken nggak kuliah. Kerja dia. Nggak tahu gua juga. Sejak kita lulus, dia susah banget ditemuin. Nantilah kapan-kapan gua ke rumahnya. Gua pengen tahu kabarnya. Jadi gitu. Padahal yang gue tahu dia pengen banget kuliah. Tapi ya udahlah, itu udah pilihannya. Mungkin dia pilih kerja dibanding kuliah, kayak gue. Iya boy. Kalau Bella gimana? Lo udah tahu kabar Bella? Bella, gua nggak tahu. Sampai sekarang gua nggak tahu kabarnya. Tapi gue yakin sih, Bella pasti pulang ke Indonesia. Jadi lo masih nungguin Bella? Ya iyalah gila. Bella cinta pertama gua. Status gua juga masih pacarnya. Sampai kapanpun gua mau nungguin Bella. Emang setia banget lo, Miko. Oh ya, boy, gua pulang dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Makasih udah mau ngajarin gua nyetir mobil pakai mobil lo. Iya, kalem aja. Kalau lo mau pakai mobil gue lagi, pakai aja nggak apa-apa. Makasih boy. Oh ya, kalau lo ketemu Rio sama Jonathan, salamin dari gue. Iya boy. Nanti gua salamin ke mereka. Gua pergi dulu ya. Bella, akhirnya kamu bisa sembuh. Papa bahagia sekali kita bisa kembali ke rumah ini. Iya, Pak. Bella juga senang bisa kembali ke rumah ini lagi. Oh ya, besok kamu jadi mau ke Universitas Gemilang. Iya, jadi, Pak. Bella mau kuliah di kampus itu. Ya udah, kalau gitu besok papa antar kamu ya. Nggak usah, Pak. Bella bisa sendiri kok. Bella udah gede, jadi Papa nggak usah antar Bella. Tapi Bella, papa khawatir sama kondisi kamu. Papa khawatir kondisi kamu belum 100% pulih. Bella sehat kok. Bella sekarang udah sembuh total. Kamu yakin? Iya, Pak. Ya udah kalau gitu. Wah, ganteng banget dia. Dia siapa? Iya, ganteng banget. Siapa ya namanya? So ganteng banget dia. Dia siapa? Kayaknya dia mahasiswa baru semester 1. Gua baru lihat dia. Sok cool banget gayanya. Jijik banget gue liatnya. Iya, mana cewek-cewek pada liatin dia. Kalau gini bisa-bisa lo kalah tenar sama dia, Sel. Tetep gue masih yang terkeren di kampus ini. Au, Sorry, gua nggak sengaja. lo kalau jalan tuh pakai mata. Lo sengaja ya tabrak gue, biar lo bisa sentuh gue. Enggak kok. Gua nggak sengaja tadi. Gua nggak lihat ada lo di depan. Gak usah alasan, lo pasti sengaja tabrak gue. Kalau mau deketin gue, gak gitu caranya. Dasar mahasiswa baru udah berulah aja sama gue. Udah gila kali ini cewek. Siapa juga yang mau deketin? Awas lo ya, sekali lagi lo tabrak gue laporin lo. Iya, maaf. Awas loh. Dasar cewek aneh. Tapi kenapa gua jadi inget sesuatu? Tabrakan tadi itu persis seperti saat pertama gua ketemu sama Bella. Bedanya dulu gua tabrakan sama Bella nggak marah sama sekali. Tapi kalau cewek ini kenapa berasa gua tabrakan sama mak lampir ya? Jadi kemarin lo ke rumah Boy? Iya, gua ke rumah Boy. Gua belajar nyetir mobil pakai mobil Boy. Buat apa lo belajar nyetir mobil segala, Miko? Lo aja kagak punya mobil. Aneh banget sih lo. Jaga mulut lo. Lo kalau ngomong kagak ada saringannya. Mungkin aja Miko mau beli mobil. Makanya dia mau belajar nyetir mobil dulu. Beli mobil? Beca roda 4 maksudnya? Hahaha. Kampret lo berdua. Berani lo ngecek gua. Emang kenapa kalau gua belajar mobil? Rio yang ngecek lo. Lo duluan bangsat. Gua belajar mobil karena gua yakin suatu saat pasti ada manfaatnya. Iya juga sih. Oh ya, lo berdua tahu nggak alamat rumah Ken di mana? Rumah Ken? Mau ngapain lo nanya alamat rumah Ken?
Gua mau ke rumahnya. Udah lama gua nggak ketemu sama dia sejak kita lulus. Iya juga ya. Sama, gua juga belum pernah ketemu dia. Lo tahu nggak rumahnya? Jalan Kakap nomor 3B. Gua pernah anterin dia pulang di situ. Jalan Kakap nomor 3B. Iya. Kalau gitu pulang kuliah gua mau ke rumahnya. Kalian mau ikut? Gua nggak bisa ikut. Gua mau latihan basket pulang kuliah. Kayaknya gua juga nggak bisa ikut. Gua ada janji mau nemenin nyokap gua belanja. Kalau gitu gua sendiri aja ke rumah Ken. Sekarang Bapak mau ingatkan kamu, Miko. Ingatkan apa, Pak? Kamu harus ingat, kamu bisa kuliah di kampus ini karena kamu dapat beasiswa, karena kamu orang yang berprestasi saat di SMA. Tapi Bapak mau ingatkan kamu bahwa beasiswa kamu hanya 1 tahun aja. Itu berarti saat nanti kamu selesai semester 2, beasiswa kamu sudah tidak berlaku lagi. Iya, Pak. Makanya itu, Bapak sarankan kamu bersiap-siap untuk pembiayaannya nanti. Iya, Pak. Nanti saya akan berusaha mencari biaya untuk kuliah saya, Pak. Kalau gitu, kamu sekarang boleh pergi. Iya, Pak. Miko, lo ngapain ke rumah gua? Gua mau ketemu sama lo. Udah lama kita nggak ketemu. Dari mana lo tahu alamat gua? Gua tahu dari Jonathan. Jonathan. Tapi kayaknya kita nggak bisa ngobrol di sini. Kita ngobrol di luar aja. Tapi kenapa? Kamu mau kemana, Ken? Main aja kerjaan kamu. Sekalian aja kamu nggak usah pulang. Dasar anak nggak berguna. Bukan urusan ayah. Ayah diem aja. Anak kurang ajar. Awas nanti kamu, Ken. Ayo kita pergi, Miko. Tapi Ken, itu ayah lu kenapa, Ken? Kayaknya dia nggak suka lu pergi. Ayah gua nggak pernah suka apapun yang gua lakuin. Di pikiran dia, gua adalah orang yang nggak berguna. Orang yang selalu menyusahkan dia. Tapi kenapa? Kenapa bisa seorang ayah sampai punya pikiran seperti itu sama anaknya? Entahlah. Mungkin itu karena dari dulu gua nggak pernah anggap dia ayah gua. Kenapa lo nggak anggap dia ayah lo? Bagaimanapun juga, lo adalah darah daging ayah lo, Ken. Lu salah, Miko. Gua bukan darah daging dia. Dia ayah tiri gua. Gua bukan anak kandungnya. Waktu gua kecil, ayah kandung gua meninggal. Dan ibu gua menikah lagi dengan orang itu. Tapi ibu lo di mana? Orang itu nggak pernah kasih tahu keberadaan ibu gua. Dan sampai saat ini, gua nggak tahu ibu gua apakah masih hidup atau udah nggak ada. Gua ngerti perasaan lo, Ken. Sekarang lu nggak usah bahas itu lagi. Jadi, lu kesini ada perlu apa? Gua mau ngajak lo kuliah. Kuliah. Gua emang pengen banget kuliah. Tapi semuanya udah terlambat. Kebetulan di kampus Gemilang ada gelombang 2 penerimaan mahasiswa baru. Jadi lo bisa daftar. Tapi Miko, kayaknya gua nggak akan pernah bisa kuliah. Kenapa? Lo tahu sendiri keadaan gua gimana. Gua nggak mungkin bisa kuliah. Iya juga sih. Sayang banget, Ken. Padahal gue pengen banget lo kuliah bareng gue. Ya, lo enak dapet beasiswa. Gua mana ada. Tapi kan, beasiswa gue cuma 1 tahun. Selanjutnya gue bayar sendiri. Makanya gue mencari kerjaan juga buat biaya gue kuliah. Mau kerja apa? Apa aja yang penting halal. Kalau lo serius mau kerja, tetangga gua ada yang lagi cari supir buat anaknya. Dia minta gua jadi supirnya. Tapi gua nggak bisa nyetir mobil. Kalau lo bisa nyetir mobil, lo bisa ambil kerjaan itu. Gue bisa, Ken. Gue bisa nyetir mobil sekarang. Kalau jadi supir pribadi, nggak apa-apa. Yang penting halal. Lo bisa nyetir mobil? Sejak kapan lo bisa bawa mobil? Gue kemarin diajarin Boy. Makanya sekarang gue bisa bawa mobil. Yakin lo? Iya, sekarang gue jadi supir pribadi juga nggak apa-apa. Gue mau kerja. Ya udah, kalau gitu besok gua antar lo ke rumahnya. Makasih, Ken. Halo, Pak. Iya Laras, ada apa? Kok Papa nanya sih? Sekarang kan Laras udah pulang kuliah. Papa gimana? Udah ada belum sopir baru buat jemput Laras? Untuk sekarang kamu naik taksi aja dulu. Papa belum dapat sopirnya. Aduh, Papa gimana sih? Laras nggak mau naik taksi terus. Atau sekarang Papa jemput Laras sekarang? Papa nggak bisa jemput kamu. Sekarang Papa lagi kerja. Ya udah, Papa cepet cariin sopir buat Laras. Ya udah. Nanti Papa cari sopir untuk antar jemput kamu. Tapi kamu sekarang naik taksi dulu ya. Tapi Papa janji ya, besok sopirnya harus udah ada. Kalau besok belum ada sopirnya, Laras nggak mau kuliah. Iya, Papa janji. Sekarang kamu naik taksi aja dulu ya. Ya udah, pokoknya Laras nggak mau tahu. Sekarang Laras pulang naik taksi untuk yang terakhir kalinya. Iya, Papa janji. Besok sopirnya udah ada. Ya udah, sekarang Laras mau cari taksi. Siapa dia? Gua baru lihat perempuan itu.
Kayaknya dia mahasiswi baru semester 1. Kalau gue lihat-lihat, dia cantik juga. Pokoknya, gue harus kenalan sama dia. Bapak ucapkan selamat untuk kamu Isabella Savitri, karena kamu lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Gemilang dengan jalur mandiri. Terima kasih, Pak. Bella, gimana kondisi kamu sekarang? Aku yakin kamu bisa sembuh dan kembali ke Indonesia lagi. Bella, karena kamu udah jadi pacarku, kamu harus siap terima resiko ya. Resiko? Resiko apa? Kamu harus siap pulang jalan kaki terus sama aku. Ya kamu tahu sendiri kan, aku nggak punya motor kayak cowok-cowok lain. Ya ampun, Miko. Gak masalah kok. Justru aku seneng jalan kaki sama kamu. Jadi kita bisa berduaan terus. Iya juga sih. Aku di sini masih setia nungguin kamu, karena aku percaya kita bisa bersama lagi. Bella, aku rindu sama kamu. Miko, Bapak, kalau nggak salah, beasiswa kamu hanya 1 tahun. Itu berarti setelah 1 tahun, selanjutnya kita bayar sendiri. iya Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Mulai besok Miko mau kerja, biar Miko bisa nabung untuk biaya kuliah nanti. Kamu mau kerja? Kerja apa? Miko mau jadi supir pribadi. Sopir pribadi? Jangan ngawur kamu. Kamu mana bisa nyetir mobil? Mobil aja kamu nggak punya. Gimana kamu bisa nyetir mobil? Yang kita punya sekarang kan cuma beca. Kalau kamu jadi supir beca pribadi, Bapak baru percaya. Miko bisa Pak. Miko udah belajar sama teman Miko pakai mobilnya. Serius kamu? Miko serius Pak. Ya udahlah, terserah kamu aja Miko. Sekarang udah malam, kamu belum makan. Ayo kita makan Miko. Iya Pak. Semoga aja yang Ken bilang itu benar. Kalau tetangganya lagi butuh supir pribadi untuk antar jemput anaknya. Kalau memang benar, semoga aja gue bisa diterima jadi supirnya. Jadi gue bisa kuliah sambil kerja. Dan gue bisa nabung buat biaya gue kuliah tanpa harus merepotkan bapak. Mungkin ini udah waktunya gue belajar mandiri tanpa harus ketergantungan sama bapak. Kamu siapa? Saya Miko, Om. Ada perlu apa kamu ke rumah saya? Saya dengar Om lagi cari supir buat jadi supir pribadi anak Om. Makanya saya kesini mau jadi supir anak Om. Oh, jadi kamu kesini mau kerja jadi supir anak saya? Kebetulan sekali. Memang benar saya lagi cari supir buat antar jemput kuliah anak saya. Tapi kamu bisa nyetir mobil kan? Kalau saya nggak bisa nyetir mobil, saya nggak akan kesini Om. Iya juga ya. Kelihatannya kamu masih muda. Benar kamu mau jadi supir pribadi anak saya? Iya Om, saya mau jadi supir pribadi anak Om. Saya lagi cari uang buat biaya saya kuliah. Jadi saya serius mau jadi supir pribadi anak Om. Jadi kamu kuliah? Kamu kuliah di mana? Di Universitas Gemilang Om. Jadi kamu kuliah di Universitas Gemilang? Kenapa bisa kebetulan begitu? Anak saya juga kuliah di situ. Anak Om kuliah di Universitas Gemilang juga? Iya. Kalau gitu, sekarang kamu saya terima jadi supir pribadi anak saya. Pas banget. Jadi kamu sama anak saya bisa pulang pergi bareng. Iya Om. Sebentar, saya panggil anak saya. Laras! Laras! Iya, Pak. Ini supirnya udah ada. Kamu udah siap belum? Jadi supirnya udah ada, Pak. Mana? Apa? Lo kan? Jadi lo supirnya. Jadi lo orangnya? Jadi kalian sudah saling kenal ya? Papa nggak salah pilih dia jadi supir Laras. Laras nggak mau. Kenapa Laras? Katanya mau supir baru kamu. Tapi kenapa harus dia, Pak? Emangnya kenapa? Dia kuliah sama kamu. Jadi kamu nggak susah buat pulang pergi kuliah. Nggak apa-apa Om. Kalau Laras nggak mau, nggak usah dipaksa. Kalau gitu, saya mundur aja. Jangan. Kamu sekarang antar anak saya ke kampus. Kamu bilang kamu mau cari kerja buat biaya kamu kuliah. Jadi kamu sekarang antar anak saya ke kampus. Mimpi apa gue semalam bisa disupirin sama dia. Kemarin aja dia udah cari masalah sama gue di kampus. Gimana nanti dia udah jadi supir gue? Mimpi apa gue semalam bisa dapat majikan kayak dia. Kemarin aja dia udah marah-marah gak jelas. Gimana nanti kalau gue jadi supirnya? Kalian berdua tunggu apa lagi? Cepat sana berangkat. Nanti kalian berdua bisa telat. Iya Om. Rupanya ada tamu. Siapa pagi-pagi gini bertamu ke rumah? Kamu kan? Lo nyupir lama amat sih. Cepetin dong. Nanti gue bisa telat. Kalau gue tambahin kecepatannya, nanti bahaya. Bisa nabrak. Tapi ini keterlaluan. Lo sebenarnya bisa nyetir mobil gak sih?
Ya, lo tenang aja, gue bisa kok. Mending lo diam aja, nggak usah bawel. Terserah gue dong. Gue sekarang majikan lo. Terserah gue dong kalau gue bawel. Iya, Nyonya. Nyonya sabar ya. Jangan panggil gue nyonya juga dong. Lo pikir gue udah tua? Yaudah. Nih gue cepetin. Pasti kamu kesini mau ketemu sama Miko. Iya om, saya kesini mau ketemu sama Miko. Miko pasti seneng banget kamu udah pulang ke Indonesia. Miko selalu menantikan kepulangan kamu, Bella. Tapi sayang sekali, sekarang Miko lagi nggak ada di rumah. Miko kemana om? Sekarang dia kuliah. Miko kalau kuliah memang selalu berangkat subuh. Jadi, kalau kamu datang jam segini, Miko udah gak ada di rumah. Jadi Miko sekarang kuliah. Miko kuliah di mana ya om? Miko kuliah di Universitas Gemilang. Apa? Jadi Miko sekampus sama gue? Ngomong-ngomong, maafin Om ya Bella. Kita cuma bisa ngobrol di luar. Kalau Om persilakan kamu masuk, nggak enak dilihat tetangga. Kamu tahu sendiri, Om ini duda. Hahaha. Iya, nggak apa-apa om. Saya juga nggak bisa lama-lama di sini. Saya harus ke kampus. Kebetulan saya juga kuliah di Universitas Gemilang. Jadi saya mau cari Miko. Saya udah nggak sabar ketemu Miko. Jadi kamu sekamu sama Miko? Wah, bisa kebetulan gitu ya. Ya udah kalau gitu. Tapi kamu ke kampus naik apa? Apa perlu Om antar kamu naik beca? Gak usah om, makasih. Saya naik taksi aja. Ya udah, kalau kamu mau naik taksi, kamu ke halte seberang aja. Di situ banyak taksi. Iya om. Kalau gitu saya pergi dulu ya om. Iya Bella, kamu hati-hati. Neng mau kemana, Neng? Ke Universitas Gemilang pak. Oh, Universitas Gemilang. Ya udah naik, Neng. Miko tumben banget jam segini belum nongol di kampus. Biasanya dia paling awal datang. Iya juga ya, mogok kali dia. Mogok? Apanya yang mogok? Dia berangkat kuliah naik beca sama bapaknya. Mana ada beca mogok? Ya siapa tahu rantainya putus atau bannya bocor kan bisa. Bisa jadi sih. Tapi heran gua, kok ada orang kayak Miko? Kagak malu apa dia naik beca? Kalau gua sih mending gua nggak kuliah daripada gua naik beca. Tapi ya lo tahu sendiri dia belum mampu beli motor. Emangnya lo anak dokter bisa ganti-ganti motor? Kalau Miko lo tahu sendiri, bapaknya tukang beca. Kalau gitu nanti setiap pagi gua ke rumah Miko. Gua jemput Miko, biar Miko nebeng gua aja daripada dia naik beca. Kasihan Miko lah gila. Miko biasa berangkat pagi, sedangkan lo telat mulu. Yang ada Miko jadi ikutan telat. Iya juga ya. Akhirnya, sebentar lagi aku ketemu sama kamu, Miko. Aku jadi penasaran lihat reaksi kamu. Aku akan menepati janji aku ke kamu. Sekarang aku udah sembuh dan kita bisa bersama terus. Dan aku percaya kamu pasti setia nungguin aku. Tuh dia Miko. Panjang umur tuh orang. Kalian pasti ngomongin gua kan? Iya, lo tumben baru datang. Biasanya lo ke kampus paling duluan. Gua ke rumah Malampir dulu tadi, makanya gua telat. Malampir? Malampir siapa? Namanya Laras. Dia anak semester 4 di kampus ini. Terus lo ngapain ke rumah dia? Jadi ceritanya kemarin tuh gua ke rumah Ken. Ya gua ceritain ke dia kalau gua butuh kerjaan buat biaya gua kuliah. Terus Ken bilang tetangganya lagi butuh supir pribadi. Ya gue seneng dong, akhirnya ada peluang gue bisa kerja walaupun gue jadi supir pribadi. Tapi masalahnya, pas gue ke rumah tetangganya, ternyata tetangga Ken itu si Laras, anak semester 4 di kampus kita. Lah, lo hoki dong, jadi supir pribadi, cewek sekampus sama kita. Tapi dia cantik gak? Kalau cantik, ya memang dia cantik. Tapi gue gak tahan sama sifatnya, marah-marah terus. Makanya gue panggil dia Malampir. Hahaha, gak apa-apa Miko, yang penting dia cantik. Kalau gini, bisa-bisa lo kepincut sama Laras. Bahaya, Bella bisa dilupain kalau gitu. Gua nggak akan pernah lupain Bella. Sampai kapanpun, Bella akan ada di hati gua. Hati-hati kalau bahas Bella, Jo. Miko sensitif kalau bahas Bella. Kalau gua nggak butuh uang buat biaya gua kuliah, gua juga nggak mau jadi supirnya. Tapi Miko, sorry nih ya. Kalau Bella sampai tahu lo jadi supirnya Laras, pasti Bella cemburu. Lo ada benernya juga sih. Bella pasti cemburu. Tapi mau gimana lagi? Kalau gua nggak kerja, bisa-bisa gua nggak bisa lanjut kuliah. Lo tahu sendiri biaya kuliah sekarang mahal. Lo diam-diam aja Miko. Bella kan sekarang lagi di Singapura, jadi Bella nggak akan tahu. Tapi tetap aja Jo, Bella mungkin aja pulang ke Indonesia lagi. Kalau sampai Bella lihat Miko jadi supirnya Laras, cewek mana yang nggak cemburu coba? Pacarnya deket terus sama cewek lain. Gua nggak tahu apa yang harus gua lakuin sekarang.
Kalau gue berhenti jadi supirnya Laras, kayaknya nggak mungkin. Gue butuh uang banget sekarang. Tapi di sisi lain, gue juga nggak mau hubungan gue sama Bella hancur. Aduh, emang susah jadi lo, Miko. Itu alasan kenapa gue nggak mau pacaran. Punya pacar kadang bikin ribet, jadi nggak bisa bebas. Ah, emang lu nya aja yang gak laku, Jo. Ah, taek lu. Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa? Sekarang jam 9, kenapa? Jam 9. Kelas kita udah mulai. Kita telat 30 menit. Ayo buruan kita ke kelas. Ah, baru 30 menit. Biasanya gue telat sejam. Lo santai aja, gak usah panik. Udah gila lo. Lo mahasiswi baru kan? Iya, aku mahasiswi baru. Kenalin, gue Marcel, mahasiswa semester 4. Nama lo siapa? Aku Bella. Jadi nama lo Bella. Salam kenal Bella. Kalau ada apa-apa atau lo butuh bantuan, lo bisa panggil gue. Kebetulan gue juga ketua senat di kampus ini. Oh iya kak, makasih. Sekarang lo mau kemana? Aku lagi cari seseorang. Cari seseorang? Kamu cari siapa? Biar gue bantu cari. Nggak usah kak. Aku cari sendiri aja. Nggak apa-apa, kan gue juga udah bilang. Kalau lo butuh bantuan apapun, gue siap bantuin lo Bella. Tapi untuk kali ini biar aku sendiri aja kak. Ya udah kalau gitu. Maaf kak, aku pergi dulu. Aku buru-buru. Iya Bella. Akhirnya gue bisa kenalan sama dia. Jadi dia namanya Bella. Nama yang cantik secantik orangnya. Baru lihat aja gue udah suka. Pokoknya gue harus deketin dia terus. Tapi dia bilang dia lagi cari seseorang. Apa mungkin seseorang yang dimaksud itu adalah pacarnya? Ah, bodoh amat. Mau dia punya pacar pun, gue akan terus deketin dia. Gue harus dapetin dia. Miko kemana sih? Udah tahu sekarang waktunya pulang, malah ngilang dia. Awas aja ya kalau dia kesini, gue omelin dia. Sorry, gue baru dateng. Lo kemana aja baru datang? Gue paling gak suka nunggu. Hari pertama lo jadi supir gue aja udah lelet banget. Maaf, tadi gue ke toilet dulu. Ke toilet aja lama banget. Awas lo kalau besok bikin gue nunggu lagi. Gue suruh papa biar pecat lo. Ya udah, maafin gue. Ya udah, sekarang buruan kita ke mobil. Tunggu Laras. Ada apa lagi, Miko? Lo mau ngapain gue? Ada kotoran di muka lo. Dia siapa? Kamu Bella? Kamu bisa ada di sini? Bella? Bella? Jo, itu kan Bella, Jo. Iya, yo. Jadi Bella udah pulang ke Indonesia. Dan kayaknya Bella juga kuliah di kampus ini. Iya, Jo. Akhirnya Miko sama Bella bisa sekampus. Emang bener ya, kalau udah jodoh nggak akan kemana. Miko pasti seneng banget bisa ketemu sama Bella. Iya, Jo. Tapi kenapa Bella kelihatan lagi marah-marah ya? Biasanya kan kalau udah lama nggak ketemu, harusnya mereka peluk-pelukan, tatap-tatapan. Lah ini kenapa jadi tegang begitu ya? Ah, elah, korban sinetron banget sih lo. Ini pasti ada masalah sama mereka berdua. Kenapa kamu lari dari aku, Bella? Setelah sekian lama aku menunggu kamu kembali. Karena aku percaya kamu akan sembuh dan kembali lagi ke Indonesia. Tapi kenapa? Kenapa setelah kamu kembali dan ada di hadapan mataku saat ini, kenapa kamu lari dari aku, Bella? Kenapa sama kamu, Bella? Harusnya aku yang bilang itu. Kenapa sama kamu, Miko? Awalnya aku percaya kamu pasti setia nungguin aku. Tapi aku salah udah percaya sama kamu. Kamu jahat, Miko. Aku kecewa sama kamu. Di antara bintang yang berkelip, ada rindu yang tak terucap. Dulu kita berjanji setia, kini kau hilang tanpa kata. Mengapa kau lupakan aku di saat cinta ini masih utuh? Hatiku Kamu jahat, Miko. bertanya-tanya, Aku kecewa sama kamu. mengapa kau pergi tanpa ragu?
Kenapa setelah bertemu cewek itu, Miko jadi diem aja ya? Kelihatan banget Miko lagi sedih. Cewek itu pasti yang buat Miko kayak gini. Apa mungkin cewek itu pacarnya Miko? Kalau gitu, pasti cewek itu udah salah paham. Pasti cewek itu mengira gue sama Miko ada hubungan. Kenapa tiba-tiba gue kasihan liat orang yang ngeselin ini ya? Kamu kenapa? Kak Marcel, Apa kamu udah ketemu sama orang yang kamu cari itu? udah Kak. Terus kenapa kamu kelihatan sedih? Aku nggak apa-apa Kak. Seorang wanita sendirian di sini dengan mata yang berkaca-kaca, tapi masih bilang nggak apa-apa. Kamu gak usah bohong, Bella. Aku tahu kamu lagi sedih. Maaf Kak, aku lagi pengen sendiri sekarang. Aku mohon Kakak pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Ini tempat umum kan? Jadi aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu cerita apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Bukan urusan Kakak. Oke. Kalau aku tebak, kamu pasti lagi sedih dihianati sama seseorang. Dan pasti orang itu sangat spesial di hati kamu. Dulu memang spesial, tapi sekarang udah nggak lagi. Semua orang pasti pernah merasakan sakitnya dihianati. Tapi untuk apa bersedih? Meratapi kesedihan hanya akan membuat keadaan semakin memburuk. Kakak nggak tahu perasaan aku sekarang. Aku tahu perasaan kamu sekarang. Justru kalau kita sudah dihianati sama seseorang, untuk apa kita masih memikirkannya? Harusnya kamu bersyukur. Tuhan sudah memberitahumu kalau orang itu orang yang gak baik buat kamu. Jujur, aku masih bertanya-tanya kenapa dulu dia begitu sempurna. Tapi sekarang, semuanya berbanding terbalik. Itu berarti dia bukan orang yang harus ada di hidup kamu, Bella. Sekarang kamu lupakan dia, tutup hati kamu untuk dia dan buka hati kamu untuk orang lain. Karena aku yakin, akan datang seseorang yang lebih baik dari dia. Maaf Kak, aku mohon biar aku sendiri dulu. Sial, lagi-lagi dia ngusir gua. Kenapa susah banget nih cewek gua deketin? Awas kau Bella, sebentar lagi gua pasti bisa dapetin lo. Oke, gua pergi dari sini. Tapi lo sebaiknya pikirkan kata-kata dari gua barusan. Sebab gua gak mau lihat lo sedih, Bella. Dia siapa Jo? Berani banget dia deketin Bella. Gue juga nggak tahu. Kalau Miko sampai tahu Bella ada yang deketin, aduh, gue nggak tahu udah sama nasib tuh orang. Miko pasti keluar lagi kodamnya. Tapi gue masih penasaran yuk. Penasaran apa? Hubungan Miko sama Bella. Sekarang lo lihat dah, Bella kelihatan sedih banget. Iya juga ya, ini pasti nggak salah lagi. Bella pasti ribut sama Miko gara-gara Miko jadi supir pribadi Laras. Bisa jadi sih, Bella pasti salah paham sama Miko. Beneran kan feeling gue, kalau Bella pulang pasti jadi kacau mereka. Aduh, ribet. Akhirnya kamu pulang juga, Miko. Kenapa muka kamu murung begitu? Bukannya kamu udah ketemu sama Bella? Bella kan sekampus sama kamu. Dari mana Bapak tahu? Tadi pagi Bella kesini nyari kamu. Apa? Jadi Bella kesini? Jadi dia nyari gua sampai ke rumah? Lo berdua kenapa ngajak kita kumpul di sini? Salah satu teman kita lagi ada masalah. Maksud lo Miko? Iya, Bella udah kembali ke Indonesia. Bagus dong kalau gitu. Kalau gitu, Miko akhirnya bisa ketemu sama cinta pertamanya. Tapi tadi gue lihat mereka ribut di kampus. Mereka ribut? Kalau gue lihat, kayaknya Bella marah sama Miko. Marah kenapa? Mungkin aja itu karena Bella lihat Miko jalan sama cewek lain. Sekarang Miko jadi supir pribadi di kampus, namanya Laras. Mungkin aja Bella lihat mereka dan akhirnya salah paham. Jadi itu masalahnya. Lagian lo ngapain boy ngajarin Miko nyetir mobil segala? Kenapa gue disalahin? Itu maunya Miko sendiri. Dia pengen belajar nyetir, ya gue ajarin. Tapi gara-gara dia bisa nyetir mobil, sekarang hubungan Miko sama Bella jadi ribut. Lo juga Ken, ngapain juga lo suruh Miko jadi supir pribadi Laras? Nggak ada yang lain apa? Gue nggak tahu kalau anaknya itu cewek. Jujur, gue kasihan banget sama Miko. Lo semua tahu sendiri Miko setia banget nungguin Bella. Tapi gue tahu, hubungan Miko sama Bella pasti baik-baik aja. Gue tahu hubungan mereka sangat kuat. Jadi, nanti Bella juga akan sadar kalau Miko orang yang setia nungguin dia. Tapi Ken, masalahnya tadi gue liat Bella dideketin sama cowok lain. Siapa berani ngusik hubungan Miko sama Bella? Gue baru inget, namanya Marcel. Dia sekampus juga sama kita. Gue liat dia deketin Bella pas Bella lagi sendiri. Ini bisa bahaya. Kalau Marcel deketin Bella terus, bisa-bisa Bella putusin Miko dan pacaran sama Marcel. Itu nggak akan terjadi. Gue nggak akan diem aja kalau ada yang ngusik hubungan Miko sama Bella. Pokoknya lu berdua pantau terus Marcel. Kalau dia berani macam-macam sama Bella, lu kasih tahu gue.
Kita harus bantu Miko. Kita nggak mungkin diem aja lihat teman kita dalam masalah. Lo kenapa sih? Gue perhatiin murung terus dari kemarin. Bukan urusan lo. Oh, gue tahu. Pasti gara-gara cewek kemarin kan? Kalau lo tahu ngapain aja? Jadi bener gara-gara cewek itu. Emang dia siapa? Pacar lo? Iya, dia pacar gua. Hahaha. Jadi lo udah punya pacar? Kok bisa ya dia mau sama orang nyebelin kayak lo, Miko? Kelihatannya dia marah sama lo. Iya, dia marah sama gua. Padahal gua udah lama gak ketemu sama dia. Lama nggak ketemu. Emang kenapa? Sebelumnya dia dirawat di Singapura karena mengidap kanker. Jadi gua harus jauh sama dia. Tapi walaupun dia jauh, gue setia nungguin dia. Tapi saat waktunya tiba dia kembali. Entah kenapa dia tiba-tiba marah sama gua. Hahaha. Tapi lucu sih. Orang nyebelin kayak lo ternyata bisa setia juga sama cewek. Dia adalah cinta pertama gua. Dia udah jadi pacar gua sejak SMA. Gua udah janji sama dia. Gua mau setia sama dia. Tapi sekarang lo tahu kenapa dia bisa marah sama lo. Itu masalahnya. Gue sama sekali gak tahu kenapa sekarang dia marah sama gua. Ternyata emang bener ya. Cowok emang gak pernah peka sama cewek. Maksud lo apa? Lo sadar dong, Miko. Dia tuh cemburu. Karena lo kemarin pegang muka gue. Waktu lo usap kotoran di muka gue lihat dia ada di belakang lo. Itu udah pasti dia salah paham. Pasti dia ngira kita ada hubungan. Tapi kan gue cuma mau bersihin kotoran di muka lo. Ya tapi mana dia tahu kalau ada kotoran di muka gue. Yang dia lihat lo pegang muka gue. Ya jelas dia ngira lo hianatin dia. Iya juga ya. Lagian lo ngapain pakai bersihin muka gue segala? Cemburu kan dia? Lo juga. Kenapa harus ada kotoran di muka lo? Jadinya kan gue refleks. Udah, sekarang mending lo jelasin ke dia. Siapa namanya? Namanya Bella. Iya, lo jelasin ke Bella. Kalau yang dia lihat itu cuma salah paham. Kita nggak ada hubungan apapun. Iya, lo bener. Gue harus jelasin ke dia. Siapa tahu setelah gue jelasin semuanya, Bella gak marah lagi. Ya udah, sana lo cari dia. Lo jelasin semuanya. Iya. Bella. Sekarang aku tahu alasan kamu bisa marah sama aku. Miko, ngapain kamu kesini? Urus aja cewek itu. Jangan lagi kamu pedulin aku. Aku mau jujur sama kamu. Jujur apa? Kamu punya hubungan sama cewek itu? Bukan. Jujur aku selama ini jadi supir pribadi dia. Dia namanya Laras. Anak semester 4 di kampus kita. Dan yang kamu lihat kemarin itu, kamu cuma salah paham. Enak dong jadi supir pribadi cewek itu. Jadi kamu bisa deket terus sama dia. Kamu dengerin penjelasan aku dulu, Bella. Sebenarnya aku terpaksa jadi supir dia karena aku butuh uang sekarang buat biaya aku kuliah. Makanya aku terpaksa jadi supir dia. Semua itu bukan karena aku ada hubungan sama dia. Terus, apa aku harus percaya sama kamu, Miko? Setelah apa yang aku lihat dengan mataku sendiri, kamu pegang muka dia. Itu karena aku refleks di mukanya ada kotoran. Maaf, Miko. Aku udah kecewa sama kamu. Kepercayaanku sama kamu selama ini udah gak ada. Lebih baik kamu pergi dari hadapanku sekarang. Tapi Bella... Kalau kamu gak mau pergi, biar aku aja yang pergi. Bella udah kecewa banget sama gue. Bahkan sekarang dia gak mau ketemu sama gue. Emang susah sih. Cewek kalau udah kecewa susah banget buat dijelasin. Walaupun kita udah jelasin yang sebenarnya, tapi tetap aja gak percaya. Kalau gue pikir-pikir, emang susah sih buat Bella baikan lagi sama lo, Miko. Selama lo masih tetap jadi supirnya Laras, Bella pasti bakal terus begini. Terus apa gue harus berhenti jadi supir Laras? Itu sama aja gue gak bisa lanjut kuliah. Tapi Miko, Jonathan ada benernya juga sih. Sekarang lo harus pilih salah satu. Antara lo pilih hubungan lo sama Bella baik-baik aja, tapi lo berhenti jadi supir Laras. Atau lo pilih tetap jadi supir Laras, tapi hubungan lo sama Bella hancur. Itu lo harus pilih salah satu. Jujur yo, kalau gue harus pilih salah satu, itu jadi pilihan yang berat buat gue. Kalau bisa sih, gue pilih dua-duanya. Elah, disuruh pilih salah satu malah dua-duanya lo embat. Atau gini aja, lo cari kerjaan lain aja, Miko. Jadi lo bisa tetap kerja, dan hubungan lo sama Bella bisa baik-baik aja. Tapi kerja apaan? Cari kerjaan sekarang susah, apalagi yang bisa sambil kuliah. Ya apa kek, joget parkour live TikTok juga bisa cuan. Gila lo. Tapi Miko, gue gak nyangka juga sih Bella bisa semarah itu sama lo.
Sebenarnya kemarin Bella lihat gue pegang muka Laras. Ah elah, itu sih emang lo yang kelewatan. Lo ngapain coba pegang muka Laras segala? Ya gue refleks. Gue cuma mau ambil kotoran di mukanya. Tangan cowok emang gitu. Kalau ada wanita cantik, bawaannya pengen megang. Tapi gue gak ada maksud lain. Gue murni cuma pengen ambil kotoran di muka Laras. Gitu aja gak lebih. Terus lo udah jelasin semuanya ke Bella? Udah, tapi Bella gak percaya. Bella tetap marah sama gue. Aduh, ribet. Lo tahu nggak? Di kampus kita ada mahasiswi baru yang bikin gue tertarik buat dapetin dia. Jadi lo punya target baru? Siapa namanya? Namanya Bella. Dia kan orang yang deketin Bella kemarin. Siapa dia? Kenapa dia sebut nama Bella? Jadi namanya Bella, tapi orangnya gimana? Cantik gak? Jelas aja dia cantik. Baru lihat aja gue langsung suka sama dia. Gue udah kenalan sama dia. Dan kalau gue lihat, dia lagi ribut sama pacarnya. Jadi pas banget buat gue deketin dia. Kayaknya lo bakal gampang dapetin dia, Sel. Jelas akan sangat mudah dapetin dia. Tinggal sedikit lagi gue bisa dapetin dia. Makanya gue harus deketin dia terus. Terus kalau lo udah dapetin dia, rencana lo selanjutnya apa? Gue mau unboxing Bella. Dan kalau gue udah puas, gue mau tinggalin dia. Bagi gue, cewek hanya untuk kita nikmatin. Apa-apaan ini? Jangan pernah lo deketin Bella. Lo siapa? Gua Miko. Gua pacarnya Bella. Sekali lo deketin Bella, mati lo. Miko, pacarnya Bella. Jadi lo pacarnya Bella. Kasihan sekali lo Miko. Karena sebentar lagi status lo sama Bella akan berubah menjadi mantan. Bangsat. Miko, Bella. apa yang kamu lakukan, Miko? Lepaskan dia. Pas banget Bella datang. Pasti Bella semakin marah sama Miko. Aku nggak nyangka kamu berubah, Miko. Sampai-sampai orang yang nggak bersalah pun kamu mau hajar dia. Bella, kamu jangan mau deket sama dia. Dia punya niat jahat sama kamu, Bella. Justru kamu yang jahat, bukan dia. Terserah kamu mau bilang aku jahat. Aku hanya peduli sama kamu. Aku nggak mau kamu deket sama dia. Aku nggak mau hidup kamu hancur sama dia. Aku nggak butuh kepedulian dari kamu. Tapi kenapa? Aku pacar kamu, Bella. Tapi sekarang udah nggak lagi. Di antara bintang yang berkelip ada rindu. Sekarang udah nggak lagi, Miko. Kita putus aja. Kita putus. Mulai sekarang kita nggak ada hubungan lagi, Miko. Mengapa kau lupakan? Akhirnya mereka putus juga. Ini kesempatan buat gue semakin deket sama Bella. Ini masih utuh. Hatiku bertanya-tanya selalu. Mengapa kau pergi tanpa ragu? Dulu kita melangkah bersama, menghadapi semua dengan cinta. Kini semua tinggal cerita. Bella, Kak Marcel, aku mau bilang makasih sama kamu, Bella. Karena kamu udah selamatin aku tadi. Kalau nggak ada kamu mungkin aku udah bonyok tadi sama dia. Oh ya, jadi selama ini dia orang yang bikin kamu sedih itu. iya, dia orangnya. Kalau gitu kamu nggak salah ambil keputusan untuk putus sama dia. Kalau kamu terus jadi pacarnya, mungkin kamu nggak akan pernah bahagia. Tadi kenapa dia mau hajar Kak Marcel? Sebenarnya apa masalahnya? Sebenarnya tadi aku cuma menegurnya. Karena aku mendengar Miko merencanakan sesuatu yang jahat sama kamu. Maksud kakak gimana? Aku nggak ngerti. Tadi aku nggak sengaja mendengar Miko ngobrol sama dua temannya. Yang aku dengar, Miko merencanakan sesuatu yang bikin aku nggak terima. Dan rencana Miko ternyata hanya ingin menikmati tubuh kamu aja, Bella. Gak mungkin. Kakak pasti salah dengar. Aku nggak mungkin salah dengar. Kebetulan tadi aku berada dekat dengan mereka. Jadi apa yang mereka bicarakan, aku bisa dengan jelas mendengarnya. Dan mendengar semua rencana jahat itu, aku nggak terima dan langsung menegurnya. Tapi karena aku kalah jumlah, ya seperti yang kamu lihat tadi, Miko mau hajar gua. Miko,
Kenapa kamu sejahat itu sama aku? Apa salah aku? Padahal aku tulus mencintai kamu. Sadarlah Bella, dia bukan orang yang baik buat kamu. Mulai sekarang kamu gak usah lagi memikirkan dia. Kamu sudah benar buat putusin dia. Apa? Bella sama Miko putus? Iya, mereka putus. Tadi gua sama Jo lihat Bella marah besar sama Miko. Dan sampai akhirnya Bella putusin Miko. Tapi apa masalahnya? Sampai Bella bisa marah besar sama Miko. Lo pasti ingat, gue pernah bilang ada orang yang deketin Bella. Maksud lo Marcel? Iya, tadi kita bertiga nggak sengaja denger Marcel ngobrol. Dan ternyata Marcel punya rencana jahat sama Bella. Rencana jahat? Marcel ternyata sengaja deketin Bella karena ingin menikmati tubuhnya Bella. Bangsat, kurang ajar. Tapi kenapa justru Miko sama Bella sampai ribut? Setelah mendengar rencana Marcel, Miko marah besar dan Miko mau menghajar Marcel. Tapi tiba-tiba aja Bella datang. Dan bukannya membela Miko, Bella justru membela Marcel. Sial, kenapa lu bodoh sekali Bella? Kenapa lu gak sadar dengan kesetiaan Miko? Lo justru dibutakan oleh orang yang baru kenal. Gua minta lo berdua sebutin ciri-ciri Marcel. Lo mau ngapain? Gua tahu Miko pasti ingin sekali hajar Marcel. Tapi Miko gak bisa lakuin itu karena ada Bella. Jadi, kalau Miko gak bisa, biar gue yang beraksi. Miko di mana? Sudah terlalu malam, tapi belum pulang juga. Gak biasanya dia pulang terlalu malam. Biasanya paling lama sore dia sudah ada di rumah. Kenapa perasaan saya nggak enak gini? Kamu di mana, Miko? Cepat pulang, nak. Kamu siapa? Saya Ken, Om, temannya Miko. Saya mau ketemu sama Miko. Sayang sekali, Miko belum pulang. Apa? Miko belum pulang? Ada di mana lo, Miko? Kamu masuk aja dulu. Kayaknya sebentar lagi Miko pulang, jadi kamu bisa tunggu di dalam. Maaf Om, saya harus pergi. Saya harus cari Miko sekarang. Jadi kamu mau cari Miko? Ya udah, kalau kamu ketemu sama dia, suruh dia cepat pulang. Iya Om. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi, Miko. Lo ngapain di sini? Ken? Ternyata seorang Miko bisa jadi cengeng karena cinta. Lo ngapain di sini? Gua kesini karena gua mau nagih janji sama lo. Janji apa? Janji yang pernah lo ucapkan waktu kita masih SMA. Bella pernah menjadi orang yang paling berarti di hidup gua. Gua juga berdoa semoga Bella cepat kembali. Tapi lo masih berharap sama Bella? Sekarang Bella udah jadi milik lo, Miko. Dan gua rela. Bella memang pantas jadi pacar lo. Makasih Ken. Gua cuma minta sama lo, seandainya nanti Bella kembali, tolong jaga dia, buat dia bahagia. Pasti Ken. Maafin gua Ken, gua nggak bisa tepatin janji gua. Sekarang hubungan gua sama Bella udah berakhir. Tapi gua tetap akan tagih janji itu. Gua tahu hubungan lo sama Bella udah berakhir, tapi gua tahu dalam hati Bella masih ada nama lo, Miko. Gua nggak yakin Bella udah benci sama gua. Ternyata selain lo cengeng, lo juga orang yang payah, Miko. Kalau seseorang sudah pergi dari kita, itu bukan berarti kita nggak bisa ambil dia kembali. Sebelum dia semakin jauh, kita masih bisa meraihnya kembali, bukan? Tapi Bella udah nggak mau ngomong lagi sama gua. Jangankan untuk ngomong, ketemu aja dia nggak mau. Sekarang dia memang menghindar dari lo, Miko. Tapi harusnya lo lihat matanya. Gua yakin Bella juga meneteskan air mata saat menghindar dari lo, Miko. Jadi gua yakin Bella juga merasa berat buat menghindar dari lo, Miko. Gua tahu Bella hanya salah paham dengan yang lo lakuin sama majikan lo itu. Iya, lo bener. Bella salah paham karena kedekatan gua sama Laras. Padahal gua sama sekali gak seperti yang dia pikirkan. Hati gua cuma untuk Bella. Terus, kenapa lo diem aja saat hubungan lo berakhir hanya karena salah paham? Sekarang gua ngerti, Ken. Gua gak mungkin diem aja. Gua harus yakinin Bella kalau yang dia pikirkan itu salah. Akhirnya lo ngerti juga maksud gua. Jadi sekarang lo jangan biarkan Bella pergi. Ambil dia kembali, Miko. Jangan sampai Bella semakin jauh dan semakin dekat dengan Marcel. Itu jangan sampai terjadi.
Jangan sampai Bella dekat dengan Marcel. Marcel punya rencana jahat sama Bella. Gua nggak terima kalau Bella dekat sama Marcel. Semuanya ada di tangan lo, Miko. Yang bisa selamatkan Bella itu cuma lo. Tapi Ken, gua nggak tahu lagi apa yang harus gua lakuin sekarang. Kalau gua hajar Marcel, itu hanya buat Bella semakin benci sama gua. Karena sekarang Bella lebih membela Marcel dibanding gua. Gua tahu, Miko. Lo nggak bisa ajar Marcel karena ada Bella. Tapi lo tenang aja. Biar gua yang melakukannya. Karena gua udah janji dalam diri gua. Gua nggak mungkin diem aja lihat temen gua dalam masalah. Sel, akhirnya cewek yang lo suka itu putusin pacarnya. Hahaha. Gua juga nggak nyangka. Ternyata segampang itu bikin mereka putus. Kalau gitu, lo makin gampang buat dapetin Bella. Dan lo harus tahu, gua berhasil bikin Bella semakin benci sama Miko. Tadi gua ngobrol banyak sama Bella. Dan gue berhasil pengaruhi Bella biar semakin benci sama Miko. Tapi kalau Miko nggak terima gimana, Sel? Gue sama sekali nggak takut sama Miko. Gue yakin Miko nggak bisa apa-apa. Karena semakin dia berurusan sama gue, Bella akan semakin benci sama dia. Lo lihat sendiri tadi, Bella lebih membela gue dibanding Miko. Lo bener juga sih. Udah. Gue mau balik. Lo mau ikut gak? Kagak, gue bawa motor kan. Lo bawa motor? Oh ya udah kalau gitu, gue balik dulu ya. Iya. Ini gue juga mau balik. Lo yang namanya Marcel. Lo siapa? Lo nggak perlu tahu gue siapa. Gue kesini mau buat perhitungan sama lo. Karena lo udah bikin temen gue putus sama Bella. Jadi lo temennya Miko? Ternyata Miko payah. Dia sampai mengadu ke temannya. Sekarang gue kasih tahu buat lo. Lo nggak usah ikut campur. Lebih baik lo pulang dan menangis bareng Miko. Bangsat. Gua minta lo jauhin Bella. Terserah gua dong. Kalau gua mau deketin Bella, itu terserah gua. Sekarang Bella udah gak ada hubungan lagi sama Miko. Jadi siapa aja bisa deketin Bella, termasuk gua. Gua tahu lo punya niat jahat sama Bella. Jadi sampai kapanpun, gua sama Miko gak akan pernah biarin lo deketin Bella. Sebaiknya lo diem aja. Bella bisa lo ambil, tapi setelah gua unboxing. Bangsat. Ternyata lo lemah. Gimana? Apa lo udah puas ajar gua? Kenapa dia tertawa? Padahal dia udah babak belur. Gua sengaja mengalah karena gua punya rencana. Semakin gua bonyok, gua yakin Bella akan semakin membenci Miko. Silakan lo ajar gua sekarang. Lo bebas ajar gua sekarang. Bangsat. Muka Kak Marcel kenapa? Enggak apa-apa kok Bella. Ini cuma luka biasa. Tapi kenapa? Itu luka lebam pukulan. Kakak berantem ya? Sebenarnya semalam aku dipukulin. Apa? Dipukulin? Dipukulin siapa? Yang pukulin aku Miko, mantan pacar kamu Bella. Apa? Miko pukulin Kak Marcel? Iya, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja waktu aku pulang kuliah, Miko datang sama temannya. Dan tanpa basa-basi aku dikeroyak mereka. Dan ini hasilnya, aku bonyok diajar mereka. Ini sudah keterlaluan. Miko ternyata sekejam itu. Kelihatannya Bella percaya sama gua. Mampus lo Miko. Maafin aku Kak. Gara-gara aku, kakak jadi dihajar Miko. Nggak apa-apa kok Bella. Ini hanya luka kecil. Jadi besok juga udah mendingan. Tapi ini keterlaluan. Pokoknya aku harus ngomong sama Miko. Biar dia nggak hajar kakak lagi. Jangan Bella. Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak mau lihat kamu ribut terus sama Miko. Enggak. Kalau aku biarin aja, Miko pasti hajar kakak lagi. Tapi Bella... Aku mau cari Miko sekarang. Akhirnya rencana gue berhasil. Dengan begitu Bella akan semakin membenci Miko. Dan harapan untuk mereka balikan sangat tidak mungkin terjadi. Karena faktanya Bella lebih percaya gue dibanding Miko. Mampus lo Miko.
Bella? Kamu keterlaluan, Miko. Keterlaluan apa? Semalam kamu hajar Kak Marcel kan? Hajar Marcel? Aku nggak tahu. Aku nggak hajar dia. Tadi aku lihat muka Kak Marcel babak belur. Siapa lagi yang hajar Kak Marcel kalau bukan kamu, Miko? Waktu itu aja aku lihat sendiri kamu mau hajar Kak Marcel kan? Kenapa kamu langsung menuduh aku yang hajar dia? Semalam aku nggak ngapa-ngapain. Aku di rumah. Yang hajar Marcel bukan aku, Bella. Kamu harus percaya sama aku, Bella. Kak Marcel sendiri yang bilang kalau yang hajar itu kamu, Miko. Dia bohong, Bella. Kamu jangan percaya sama dia. Dia punya niat jahat sama kamu. Makanya dia berusaha menyingkirkan aku dari kamu. Semua yang Marcel katakan itu bohong. Itu fitnah. Kamu keterlaluan, Miko. Justru Kak Marcel nggak mau lihat kita ribut. Kenapa jadi begini? Bella semakin masuk dalam rencana Marcel. Tapi siapa yang hajar Marcel? Mulai detik ini, aku nggak mau lihat kamu hajar Kak Marcel lagi. Kita udah nggak ada hubungan. Jadi, siapapun yang deket sama aku, kamu nggak usah ikut campur. Sebenci itu kamu sama aku, Bella. Aku nggak nyangka. Kenapa kamu mudah sekali dipengaruhi oleh Marcel? Sedangkan aku yang setia sama kamu. Justru sekarang kamu anggap aku sampah. Jadi kemarin lo ajar Marcel? Ya, gua bonyokin Marcel. Semua itu gua lakuin untuk Miko dan Bella. Karena gua nggak mau lihat Miko terus kayak gini gara-gara Marcel. Kenapa lu nggak ajak gua? Ngajak lo nggak ada gunanya juga. Tapi kan gua pengen lihat Marcel bonyok. Tapi ini ada yang aneh. Aneh kenapa? Gua emang bikin Marcel bonyok. Tapi anehnya dia justru tertawa. Dia tertawa. Aneh juga ya. Jadi lu yang ajar Marcel? Miko. Lo gak usah ikut campur urusan gua sama Marcel. Tapi Miko, gua lakuin itu buat lo. Gua gak mau lihat lo ribut terus sama Bella gara-gara Marcel. Kalau untuk hajar Marcel, gua juga bisa lakuin itu sendiri. Sekarang gara-gara lo hajar Marcel, Bella semakin benci sama gua. Karena Marcel bilang itu gue yang melakukannya. Dan Bella percaya. Jadi itu alasannya kenapa Marcel mudah dikalahkan. Jadi ternyata dia punya rencana jahat. Dan dia bilang ke Bella kalau Miko yang melakukannya. Kenapa gua nggak kepikiran sejauh itu? Maafin gua, Miko. Gua nggak tahu kalau akhirnya jadi kayak gini. Mulai sekarang, gua nggak butuh belas kasihan dari lo semua. Miko. Kamu mau kemana, Bella? Bella mau ke kuburan Mama, Pak. Udah lama Bella nggak ke kuburan Mama. Bella mau bersihin kuburan Mama. Oh iya, sejak kita ke Singapura, kita belum pernah bersihin kuburan mama kamu. Iya, makanya Bella mau ke sana sekarang. Ya udah kalau gitu. Bella pergi dulu ya, Pak. Iya. Kenapa kuburan Mama udah bersih? Siapa yang bersihin kuburan Mama? Ini pasti penjaga makam ini yang udah bersihin. Permisi, Neng. Bapak penjaga makam di sini kan? Iya, saya penjaga makam di sini. Makasih ya, Pak. Bapak udah mau bersihin kuburan Mama saya. Maaf, Neng. Tapi saya nggak pernah bersihin kuburan di sini. Saya hanya penjaga saja. Kalau bukan Bapak yang bersihin, terus siapa? Biasanya saya lihat ada anak muda yang sering kesini. Mungkin aja anak muda itu yang bersihin kuburan Mama Neng. Anak muda? Tapi Bapak tahu siapa orang itu? Saya sempat ngobrol sama anak muda itu. Tapi saya lupa namanya. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Aku akan selalu bersihin kuburan mama kamu, Bella. Karena sekarang kamu lagi di Singapura. Kamu ngapain di sini? Saya lagi bersihin kuburan ini, Pak. Tapi sebelumnya saya nggak pernah lihat kamu. Biasanya perempuan yang bersihin kuburan ini. Sekarang perempuan itu lagi sakit, Pak. Dan dirawat di Singapura. Jadi kuburan mamanya ini pasti nggak ada yang bersihin. Makanya saya kesini bersihin kuburan ini. Jadi lagi sakit ya? Tapi kamu siapanya perempuan itu? Saya pacarnya, Pak. Saya sangat menyayangi perempuan itu. Saya juga minta doanya sama Bapak. Biar perempuan itu cepat sembuh dan pulang lagi ke Indonesia. Oh jadi gitu. Kalau gitu semoga perempuan itu cepat sembuh. Kasihan pacarnya nungguin di sini. Bapak bisa aja. Oh iya, nama kamu siapa? Nama saya Miko, Pak. Jadi nama kamu Miko? Ya, nama saya Miko. Oh iya, saya baru ingat. Namanya Miko. Miko?
Jadi, Miko yang bersihin kuburan mama saya. Kayaknya memang anak muda itu. Saya sering lihat anak muda itu datang ke sini setiap Kamis. Jadi, Miko yang udah bersihin kuburan mama. Maaf, Neng. Dia bilang dia pacarnya Neng ya. Dia bukan siapa-siapa kok, Pak. Jadi bukan siapa-siapanya Neng. Bukan, Pak. Dia bukan pacar saya. Oh gitu. Kalau gitu saya pergi dulu ya, Neng. Saya mau jaga di depan. Oh iya, Pak. Jadi, selama ini Miko datang ke kuburan mama. Dan selama aku di Singapura, Miko sering bersihin kuburan mama. Kenapa perasaanku jadi nggak jelas gini ya? Jangan-jangan yang selama ini Miko katakan itu benar, kalau dia setia nungguin aku. Tapi, kenapa Miko pegang muka cewek itu? Dan Miko juga hajar Kak Marcel. Padahal Kak Marcel gak tahu apa-apa. Mungkin aja penjaga makam itu salah. Dan pasti yang bersihin kuburan mamah itu orang lain, bukan kamu. Dulu, kamu memang orang yang sempurna di mataku. Tapi sekarang, semuanya udah berubah. Kamu jahat, Miko. Kak Marcel ngajak aku jalan. Kalau aku tolak, aku nggak enak sama Kak Marcel. Selama ini, Kak Marcel selalu menguatkan aku saat aku sedih. Aku mau jelasin semuanya masalah kejadian kemarin. Nggak ada lagi yang perlu dijelaskan, Miko. Aku mohon Bella, kamu dengerin penjelasan aku dulu. Yang hajar Marcel itu bukan aku. Aku tahu orangnya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Selama ini kan kamu yang gak suka sama Kak Marcel. Ken. Yang hajar Marcel itu Ken. Ken? Iya, Ken hajar Marcel, bukan aku. Gak mungkin. Ada urusan apa Ken sama Kak Marcel? Jelas-jelas yang gak suka sama Marcel itu kamu, Miko. Kamu justru tuduh Ken yang melakukannya. Kebohongan apa lagi ini, Miko? Lagi-lagi kamu bilang aku bohong. Bella. Marcel? Gimana? Kita jadi jalan kan sekarang? Iya, Kak. Jadi... Kalau gitu kamu ikut aku sekarang. Iya, Kak. Kenapa? Kenapa kamu tega jalan sama orang lain di depanku, Bella? Kenapa kamu gak memikirkan perasaanku, Bella? Terserah kamu, Bella. Kamu gak percaya lagi sama aku. Oke, aku gak akan pernah peduli lagi sama kamu. Terserah kamu. Mengapa kau lupakan aku di saat cinta ini masih utuh? Hatiku bertanya-tanya selalu, mengapa kau pergi tanpa ragu? Miko, lo ngapain di sini? Cepetan anterin gue pulang. Biasaan banget lo bikin gue nunggu. Miko? Sekarang gue baru sadar, kepercayaan dalam hubungan itu sangat penting. Bella udah gak percaya lagi sama gue. Bisa-bisanya dia jalan sama orang lain di depan gue. Nih orang diapain lagi sama Bella? Dulu gue merasa beruntung mengenalnya. Tapi setelah gue tahu ternyata akhirnya sesakit ini, gue menyesal udah mengenal dia. Lo diapain lagi sama Bella? Tanpa memikirkan perasaan gue, Bella jalan sama Marcel di depan gue. Apa? Marcel? Tunggu. Maksud lo Marcel ketua senat kampus? Iya. Lo kenapa diem aja lihat Bella jalan sama Marcel? Semuanya percuma. Bella lebih percaya Marcel dibanding gue. Gue tahan pun, Bella gak akan percaya sama gue. Sakit lo, Miko. Lo tahu nggak? Marcel pasti punya niat jahat sama Bella. Dari mana lo bisa tahu? Gue tahu karena gue mantannya Marcel. Lo mantannya Marcel? Udah gila lo, biarin Bella jalan sama Marcel. Tunggu. Laras, mau ngapain dia? Dia kan cewek deket sama Miko. Bella. Nama lo Bella kan? Iya, nama gue Bella. Kenapa? Tadi Pak Sansan nyuruh gue cari lo, Bella. Sekarang lo disuruh ketemu Pak Sansan di kantor dosen.
Sialan. Laras pasti bohong. Pasti Laras sengaja ngerusak rencana gua jalan sama Bella. Gue dipanggil Pak Sansan. Ada perlu apa Pak Sansan mau ketemu gue? Gue juga nggak tahu. Mending lo kesana aja. Kayaknya sih penting. Penting. Ya udah, kalau gitu gue kesana sekarang. Tapi Bella, Aku mau ke ruang Pak Sansan dulu, Kak. Bella. Lo kenapa sih? Lo yang kenapa? Gue tahu. Lo pasti punya niat jahat kan sama Bella. Ngapain lo ikut campur? Karena gue nggak mau ada wanita yang jadi korban orang biadab kayak lo. Bilang aja lo masih suka sama gua kan? Jijik gue sama lo, Marcel. Kenapa sih? Lo nggak pernah mau berubah. Kenapa setiap cewek yang lo deketin cuma lo jadiin mainan lo? Karena memang wanita diciptain di dunia ini hanya untuk dinikmatin. Udah gila lo, Marcel. Sekarang gue minta lo jauhin Bella. Jauhin semua wanita di kampus ini. Lo siapa ngatur-ngatur gua? Mending sekarang lo gak usah ikut campur urusan gua. Gua mau deketin siapapun, itu terserah gua. Kenapa sih harus ada binatang kayak lo? Emang gua binatang. Binatang buas yang akan menerkam siapapun yang gua mau. Sakit lo ya. Dibilang binatang malah seneng. Gue berharap ada orang yang bikin lo sadar. Hahaha, gua udah sadar kok. Apa yang gua lakuin selama ini, bagi gua itu menyenangkan. Sakit lo. Bapak gak panggil kamu. Siapa yang bilang kamu dipanggil Bapak? Tapi Laras bilang, saya dipanggil sama Bapak. Enggak, Bapak gak pernah suruh Laras buat panggil kamu. Jadi Laras bohong. Tapi kenapa dia sampai bohongin gue? Aneh banget. Lo ngapain kesini? Gua kesini cuma pengen tahu gimana hubungan lo sama Bella. Jangan pernah lo sebut nama dia lagi di depan gua. Gua gak mau denger nama dia lagi. Lagi-lagi lo payah, Miko. Jadi lo nungguin Bella selama ini, itu semua sia-sia. Gua bilang lo jangan sebut nama dia lagi. Terus kenapa? Lo mau ajar gua? Lo bebas ajar gua. Sekarang lo bebas ajar gua. Biar gua merasakan juga sakit yang lo rasakan sekarang. Sekarang hubungan lo sama Bella memang berakhir. Tapi lo harus ingat, gua lebih dulu merasakan itu. Karena dulu Bella lebih memilih lo dibanding gua. Tapi seiring berjalannya waktu, gua relakan Bella sama lo. Tapi gua gak akan pernah rela kalau Bella jadi milik Marcel. Cinta memang harus diperjuangkan. Kalau lo gak mau menyesal seumur hidup lo. Maksud lo apa bohongin gue? Padahal Pak Sansan gak panggil gue. Maafin gue, Bella. Gue terpaksa bohongin lo. Tapi kenapa? Padahal kita kenal aja enggak kan? Gue emang gak kenal sama lo. Tapi gue kenal sama Marcel. Kalau lo kenal sama Kak Marcel, terus kenapa? Gue gak mau lo deket sama Marcel. Marcel punya niat jahat sama lo. Gue minta lo jauhin Marcel. Lo kenapa sih? Bukannya lo udah ambil Miko dari gue. Dan sekarang lo nyuruh gue jauhin Kak Marcel. Jangan-jangan lo juga mau ambil Kak Marcel dari gue. Gue gak pernah ambil Miko dari lo. Semua yang lo lihat itu salah paham. Miko cuma supir pribadi gue. Gak ada sedikit pun buat gue ambil Miko dari lo. Justru Miko sering ngomongin lo. Harusnya lo sadar, Bella. Miko tuh cinta sama lo. Dan lo harus tahu, Miko pernah cerita kalau dia lagi nungguin cinta pertamanya pulang dari Singapura. Dan setelah gue tahu, ternyata cinta pertamanya itu lo, Bella. Tapi sekarang, lo gak pernah percaya sama orang yang udah setia nungguin lo. Justru, lo lebih percaya sama orang yang baru lo kenal. Sekarang lo pikir, gimana sakitnya Miko sekarang?
Kak Marcel. Sayang sekali kemarin kita nggak jadi jalan. Gimana kalau sekarang aja kita jalan? Kamu gak sibuk kan? Aku mohon Bella, aku ingin banget jalan sama kamu. Kenapa semua bilang Kak Marcel punya niat jahat sama aku? Padahal selama ini Kak Marcel udah baik banget sama aku. Kayaknya gak mungkin Kak Marcel punya niat jahat itu. Gimana Bella? Aku yakin kamu gak akan pernah menyesal jalan sama aku. Tapi aku mau tanya sesuatu sama kakak. Mau nanya apa? Kenapa Laras bilang Kak Marcel punya niat jahat sama aku? Kamu jangan pernah dengerin dia. Justru dia yang punya niat jahat. Laras punya niat jahat. Kamu harus hati-hati sama Laras. Laras itu perusak hubungan orang. Dia dikenal orang yang selalu merebut pacar orang. Ternyata Laras suka merebut pacar orang. Dan salah satunya adalah Miko. Mungkin aja dia berusaha merusak kedekatan kita. Kak Marcel benar. Buktinya Miko bisa dengan mudah dia rebut. Padahal jelas-jelas waktu itu Miko udah punya pacar. Bella ternyata masih polos banget. Dia percaya kalau gue kibulin. Jadi gimana? Sekarang kamu mau kan ikut aku? Iya kak, aku ikut. Ini gawat. Marcel pasti mau bawa pergi Bella. Mana gue nggak bisa nahan Bella. Bella pasti nggak percaya lagi sama gue. Tapi ini nggak bisa dibiarin. Gue harus kasih tahu Miko. Miko! Tadi gue liat Bella pergi sama Marcel. Lo jangan diam aja. Lo harus ikutin mereka. Nggak ada gunanya gue ikutin mereka. Bukankah itu yang Bella mau? Jadi terserah dia. Dia sendiri yang bilang gue bukan pacarnya lagi. Jadi dia bebas jalan sama siapa aja. Gue mohon Miko. Lo tahu kan Marcel punya niat jahat sama Bella. Masa sekarang lo diem aja? Jujur gue masih sakit hati mengingat kejadian kemarin. Sekali lagi gue mohon Miko. Karena gue nggak mau ada wanita yang jadi korban laki-laki brengsek. Kalau lo nggak peduli, berarti lo juga sama brengseknya dengan Marcel. Lo diem aja saat ada wanita yang hidupnya mau dirusak. Dan wanita itu Bella. Orang yang lo tunggu-tunggu selama ini. Sekali lagi gue mohon sama lo Miko. Kejar dia. Selamatkan Bella. Kenapa kakak bawa aku ke sini? Ini tempat apa? Kamu tunggu di sini. Aku ada perlu sebentar sama temanku. Tapi kak, Sebentar aja Bella. Ini gak lama kok. ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Aku takut sendirian di luar. Ya, kamu tetap di sini. Kamu jangan kemana-mana. Marcel, tumben lo kesini. Gua ada perlu sama lo. Perlu? Perlu apaan? Dia siapa? Nanti gue ceritain dia siapa. Ya udah, lo masuk aja. Dia siapa, Sel? Lo nggak perlu tahu dia siapa. Gua kesini mau pinjem kontrakan lo. Wah, kacau lo. Kebiasaan banget lo. Kalau bawa cewek pasti ke kontrakan gua. Bentar aja, nanti lo gua kasih duit. Gimana? Yaudah. Tapi kalau gua lihat-lihat, yang ini beda, Sel. Beda? Beda apa ya? Yang ini bening banget. Hebat lo bisa bawa cewek bening kayak dia. Kalau boleh nih ya, gua boleh icek gak? Nggak ada. Ini spesial. Cuma gua yang boleh pakai tuh cewek. Pelit banget lo. Ya udah, nanti kalau udah selesai, telepon gua ya. Iya, buruan lo pergi. Bella, daripada kamu di luar, kamu masuk aja. Nggak usah kak. Aku di luar aja. Aku takut. Kenapa harus takut? Kamu takut sama aku? Kamu nggak percaya sama aku? Bukan begitu kak. Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita masuk. Iya. Kenapa pintunya dikunci kak? Aku udah menunggu saat-saat seperti ini. Sekarang di sini cuma ada kita berdua. Kamu nggak bisa lari dari aku, Bella. Jangan pegang aku. Tuh orang mau ngapain lagi sih? Udah gue suruh pergi, kenapa balik lagi? Ganggu aja. Mana orangnya? Sialan, jangan-jangan tuh orang mau ngintip. Di mana Bella? Miko, kenapa dia bisa ada di sini? Bella pasti di dalam. Gue minta lo keluarin Bella sekarang. Miko. Sialan lu Miko. Mau ngapain lo kesini? Mau sok jadi pahlawan lo? Ada apa ini ribut-ribut di tempat gua? Siapa dia? Dia Miko. Dia kesini mau rusak rencana gua. Jadi rupanya ada pahlawan datang. Miko, lo pergi aja dari sini. Jangan coba rusak rencana gua. Atau lo mau kita ajar?
Percuma lo lawan kita. Lo sendirian gak akan bisa lawan kita. Jadi, daripada lo bonyok, lebih baik lo pergi dari sini dan biarkan Bella di sini. Miko nggak sendiri. Dia kan orang yang hajar gua waktu itu. Kelihatannya dia mau bantuin Miko. Tapi nggak apa-apa. Ini akan jadi lebih seru. Lo bisa ada di sini, Ken. Gua sengaja ikutin lo. Bisa-bisanya lo ikutin gua. Jadi gimana? Apa sekarang gue boleh hajar mereka? Hajar mereka. Sebenarnya gue bisa sendiri hajar mereka. Tapi kalau lo mau ikut, ya udah, kita habisin mereka. Miko, aku mau minta maaf sama kamu. Tolong anterin Bella pulang, Ken. Miko. Miko udah kecewa banget sama lo. Apa yang lo lakukan selama ini, itu bikin hatinya hancur. Bahkan gua nggak tahu apakah masih ada sisa-sisa nama lo di hatinya. Itu gua nggak tahu. Gue menyesal, Ken. Gue salah udah gak percaya sama Miko. Sekarang gue percaya semua yang Miko katakan itu benar. Gua heran sih sama lo. Kenapa lo bisa setega itu sama dia? Waktu lo sakit, dia setia nemenin lo. Bahkan ketika lo harus dirawat di Singapura, di sini Miko nggak pernah sekalipun berpaling dari lo. Dia setia nungguin lo sembuh dan berharap lo pulang lagi ke Indonesia. Tapi ketika semua yang diharapkan itu terjadi, lo pulang ke Indonesia, tapi justru lo buat semuanya hancur. Gue menyesal, Ken. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Sekarang setelah apa yang lo lakukan sama Miko selama ini, itu buat Miko perlahan mundur. Lo harus tahu, Bella, ketika seorang pria sudah kecewa, walaupun lo datang dengan versi terbaik lo, itu percuma. Tapi Ken, gue mau ketemu Miko. Gue mau minta maaf sama Miko. Yang gue mau sekarang, gue sama Miko kayak dulu lagi, Ken. Itu memang harus lo lakuin. Lo harus minta maaf ke Miko, tapi lo juga harus terima dengan jawabannya. Mungkin Miko bisa saja memaafkan kesalahan lo, tapi lo harus terima kalau hubungan lo sama Miko gak bisa kayak dulu lagi. Miko, lo mau kemana, Miko? Ken sama Bella di mana? Mereka pulang. Gue suruh Ken anterin Bella pulang. Kenapa justru Miko suruh Ken anterin Bella pulang? Boy, Ada apa, Miko? gue pinjam mobil lo. Pinjam mobil. Lo mau kemana? Sorry, gue nggak bisa kasih tahu lo. Ya udah. Kalau lo mau pinjam mobil gua, bawa aja. Kuncinya dari dalam. Makasih, Boy. Boy, kenapa lu pinjemin mobilnya? Terus kita pulang gimana? Kalau Miko yang minta, gua nggak bisa nolak. Miko ngeselin banget. Udah, kita jalan kaki aja. Miko, lo mau ngapain malam-malam ke rumah gue? Gua mau lo ikut gua sekarang.
Ikut lo kemana? Udah, lo ikut aja. Mana dibolehin gue keluar malam-malam. Apalagi sama cowok. Bokap gue pasti marah. Laras, kamu ngobrol sama siapa? Tuh kan apa gue bilang. Mending lo pulang. Gue gak mungkin dibolehin keluar sama lo. Oh, kamu Miko. Ada apa kamu kesini, Miko? Maaf om, saya mau minta izin. Saya mau ajak Laras keluar sebentar. Tapi Laras udah tolak kok, Pa. Kenapa kamu tolak? Kalau kamu mau keluar sama Miko, nggak apa-apa kok. Papa bolehin kamu keluar sama Miko. Papa nggak marah. Papa percaya sama Miko. Jadi, kalau kamu mau keluar sama Miko, silakan. Beneran, Pa? Iya, tapi ingat, jangan terlalu malam kamu pulangnya. Iya om, cuma sebentar kok. Ya udah, kalian hati-hati. Gila nih cowok. Punya kodam apa dia? Sampai bokap gue debat dulu sama dia. Ini pertama kalinya bokap gue izinin gue jalan sama cowok. Kenapa Bella lo tinggalin? Harusnya lo anterin Bella pulang. Gue masih trauma sama apa yang dia lakukan sama gue waktu itu. Walaupun Bella kelihatannya menyesali perbuatannya, tapi hati gue masih belum bisa terima. Padahal gue kira lo bisa baikan lagi sama Bella. Tapi ternyata cowok beda ya. Kalau udah kecewa, susah buat memaafkan. Hati gue udah terlalu sakit. Lo pasti ngerti perasaan gue. Ketika orang yang lo cinta justru pilih jalan sama orang lain, dan itu terjadi di depan mata gue. Dia benar-benar anggap gue nggak ada. Terkadang untuk kita menjadi kuat, kita harus mengenal Pri dulu. Bella akan menjadi orang pertama yang mengisi cerita cinta lo. Iya, lo bener. Tapi kalau gue pikir-pikir, apa yang Bella lakukan selama ini itu bukan tanpa alasan. Maksud lo apa? Kalau lo menganggap Bella punya salah sama lo juga harus lihat ke belakang. Selama ini Bella nggak percaya sama lo, karena Bella lihat lo pegang muka gue kan waktu itu. Jadi kalau menurut gue, itu wajar sih Bella nggak percaya sama lo. Cewek mana coba yang nggak marah lihat pacarnya pegang muka cewek lain? Tapi gue udah jelasin ke dia, kalau yang dia lihat itu salah paham. Dia tetap nggak percaya. Karena saat itu ada Marcel. Marcel terus pengaruhi Bella biar semakin benci sama lo. Lo bener juga sih. Jadi lo cowok harus peka. Justru sekarang waktu yang tepat buat lo sama Bella kayak dulu lagi. Gila ya, kisah cinta lo udah kayak di film-film. Film apaan? Kalau gue kasih judul, jadinya gini. Cinta pertama kembali, tapi buat luka di hati. Dan akhirnya kembali. Apaan sih lo? Mana ada judul film panjang gitu? Tapi ngomong-ngomong, tempat ini bagus juga. Ini adalah tempat favorit gue. Kalau gue lagi sedih, gue pasti kesini. Sebenarnya di sini adalah tempat pertama kali gue jalan sama Bella. Sekarang gue tanya sama lo. Sekarang Bella menyesal dan minta maaf. Lo gimana? Apa lo mau maafin dia? Kalau itu, gue... Kelamaan mikir lo. Udahlah, anterin gue balik sekarang. Tapi gue masih mau ngobrol sama lo. Bokap gue nanti marah. Mau lo dipecat jadi supir gue? Enggak kan? Ya janganlah. Ya udah, anterin gue balik sekarang. Lagian, gue risih berduaan sama lo di sini. Mana sepi banget. Ntar lo macam-macam sama gue. Gue nggak gitu orangnya. Gue nggak mungkin macam-macam sama lo. Ya udah, buruan. Ya udah iya. Pasti lo yang kasih tahu Miko kalau Bella lagi jalan sama gue. Kalau iya kenapa? Gue tahu. Lo pasti bawa Bella ke tempat itu kan? Gue nggak akan biarin lo bawa Bella ke tempat itu. Gara-gara lo semuanya jadi kacau. Kenapa? Lo bonyok sama Miko. Hahaha, kasihan banget lo. Gue seneng liat lo bonyok. Biar Miko bikin sadar. Sialan lo. Ada apa ini? Miko. Pergi lo. Jangan ganggu dia. Sial. Mau apa lagi dia? Dia nggak terima sama gue. Kalau dia macam-macam sama lo kasih tahu gue. Miko, Bella. Miko, gue pergi dulu ya. Lo mau kemana? Gue ada urusan. Ya udah. aku mau minta maaf sama kamu. Aku sadar, aku salah udah gak percaya sama kamu. Aku justru percaya sama Kak Marcel, bukan sama kamu. Aku harap kamu maafin aku, Miko. Aku benar-benar menyesal. Maafin aku, Miko. Kamu diem aja. Aku tahu kamu kecewa sama aku. Aku sadar. Kamu pasti sekarang benci sama aku. Kamu bebas caci maki aku sekarang. Asalkan kamu mau maafin aku.
Apa kamu udah selesai bicara? Sekarang kamu bisa pergi. Aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu maafin aku. Kalau gue pikir-pikir, apa yang dia lakukan selama ini itu bukan tanpa alasan. Maksud lo apa? Kalau lo menganggap Bella punya salah sama lo juga harus lihat ke belakang. Selama ini Bella gak percaya sama lo karena Bella lihat lo pegang muka gue kan waktu itu. Jadi kalau menurut gue itu wajar sih Bella gak percaya sama lo. Kayak mana coba yang gak marah lihat pacarnya pegang empat cewek lain? Hapus air mata kamu. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Aku udah buat kamu gak percaya sama aku. Sekarang aku udah maafin kamu. Kamu juga harus maafin aku. Mulai detik ini kita gak boleh pisah lagi. Aku akan selalu ada buat kamu. Dan gak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Iko,